Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dari Mat Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Oke teman-teman, sebagai request untuk kali ini kita akan bahas soal tryout dari SIM guru belajar P3K ya, terutama untuk guru SD. Ini untuk SD kita akan bagi ke dalam beberapa part karena memang soalnya ada 50. Kalau jadikan satu part ya kira-kira panjang sekali ya. Kita mulai dari hal-hal yang kita anggap mudah dulu ya, kita anggap mudah dulu. Yuk kita mulai saja dari nomor 1. Ada soal seperti ini. Ini agak berat ya. Ini tentang kita bacakan dulu soalnya. Yudit naik sepeda motor berangkat jam 7 dari Yogyakarta menuju Purwokerto dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Kemudian 30 menit kemudian Roni menyusul Yudit mengendarai sepeda motor dari kota yang sama dengan kecepatan 60 km per jam. Roni dapat menyusul Yudit pada pukul berapa? Apakah jam 8.40, jam 8.24, jam 8.35, jam 8.30 atau jam 8.45? Jadi teman-teman, kalau mengerjakan soal seperti ini, yang langkah pertama kita harus menganalisa apakah ini jenisnya adalah apa itu namanya, susul menyusul. Kejadiannya apakah susul menyusul ataukah berhadapan ya, atau berpapasan. Tuh harus paham ini apakah berpapasan atau susul menyusul. Dan dalam kasus ini itu adalah kasus susul menyusul ya, susul menyusul, di mana Yudit itu berangkat duluan kemudian disusul oleh Roni ya. Jam berapa Roni dapat menyusul Yudit? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita pertama yang perlu kita analisa yaitu V1. V1 itu apa? V1 itu kecepatan orang yang pertama kali dulu berangkat ya. Orang yang pertama berangkat itu kecepatannya berapa? Nah, dalam kasus ini itu kecepatannya Yudit dulu. Nah, kecepatan Yudit 40 km per jam. Kecepatan V1 itu anggap saja kecepatan orang pertama yang berangkat atau kecepatan yang nilainya lebih kecil itu ya, paling mudah gitu. Kemudian V2 itu kecepatan yang menyusul, karena menyusul itu berarti lebih cepat, maka nominalnya lebih besar. Kemudian yang ketiga yang teman-teman perlu siapkan adalah yang ini, delta T. Delta T ini adalah selisih waktu keberangkatan ya. Nah, dalam hal ini Yudit dengan Roni itu selisih waktu keberangkatannya berapa jam. Nah, karena di situ tertulis 30 menit, maka kita tulis setengah jam. Jadi satuannya harus jam, tidak boleh dalam satuan menit gitu ya. Karena susul menyusul, maka rumusnya seperti ini teman-teman. Susul menyusul rumusnya T2 sama dengan V1 delta T per V2 dikurangi V1. Ini teman-teman harus hafalkan. Ada berpapasan dengan waktu sama, ada berpapasan dengan waktu berbeda, ada susul menyusul. Itu ya, ada 3 itu yang perlu teman-teman hafalkan. Ini khusus untuk yang susul menyusul ya. Susul menyusul rumusnya T2 sama dengan V1 delta T per V2 dikurangi V1. Nah, kita kerjakan, kita masukkan angkanya. Jadi 40 kali setengah per 60 dikurangi 40 dikalikan setengah itu kan 20 ya teman-teman ya. 60 dikurangi 40 juga 20, maka 20 per 20 itu artinya 20 kita bagi dengan 20 hasilnya 1. Nah, berarti 1 jam. Jadi waktu T2 tadi berarti waktu orang kedua ya. Waktu orang kedua menyusul itu selama 1 jam ya. Waktu orang kedua bisa menyusul orang pertama itu 1 jam. Nah, orang kedua tadi berarti Roni bisa menyusul Yudit gitu ya. Nah, waktu Roni menyusul berarti kan waktu keberangkatan Roni ditambah selisih waktu untuk menyusulnya ya kan. Waktu berangkat Roni jam berapa? Karena Roni itu berangkatnya 30 menit setelah jam 7, berarti jam 7.30 ditambah waktu yang dibutuhkan Roni menyusul 1 jam kan gitu ya. Waktu berangkat Roni itu jam 7.30 ditambah waktu yang dibutuhkan Roni untuk menyusul Yudit itu 1 jam, berarti jam 7.30 ditambah 1 ketemunya adalah jam 8.30. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah jam 8.30. Next berikutnya,
Untuk membantu peserta didik mencapai target pembelajaran, pada umumnya guru mengajarkan materi pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, kemudian memberikan soal-soal dari yang mudah ke sulit. Hal itu antara lain merupakan implikasi pendidikan dari hukum perkembangan yang apa? Apakah dapat mempercepat proses belajar? Apakah B dilaksanakan sesuai dengan sarana belajar? Apakah C berlangsung secara bertahap? Apakah D berawal dari diferensiasi dan berakhir dari integrasi? Kemudian yang E berlangsung sesuai dengan iramanya. Kita pernah sudah bahas ya. Kita sudah pernah bahas pada pedagogik. Silakan teman-teman hafalkan yang pedagogik dari video pedagogik 1 sampai ke 7. Itu semuanya di sini sudah ada ya. Maka kita langsung saja, tidak usah kita mengulas lebih dalamnya. Ambil saja ya. Hukum perkembangan yang kedua itu namanya proses perkembangan secara bertahap atau progresif, sistematik, berkesinambungan. Itu implikasinya seperti apa? Program kurikulum pembelajaran disusun secara bertahap, dari sederhana kompleks, dari yang mudah ke sukar. Dari sistem belajar mengajar diorganisasikan agar terlaksana prinsip master learning atau belajar tuntas dan continuous progress atau kemajuan berkelanjutan. Nah, ini berarti masuknya di proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap. Nih ya. Lengkapnya ada di video sebelumnya ya teman-teman. Silahkan video dari pedagogik teman-teman pelajari lagi. Ya, nanti di situ kita sudah berikan pembahasan fullnya. Oke, nomor berikutnya. Ini kita bahas nomor 3. Pak Budi memberikan soal untuk dikerjakan oleh peserta didik. Ketika Pak Budi meminta peserta didik untuk mengerjakannya di depan kelas, tidak ada seorang peserta didik pun yang berani maju ke depan kelas. Akhirnya Pak Budi menunjuk seorang peserta didik, tapi peserta didik tersebut juga tidak mau dengan alasan tidak bisa. Respon yang dilakukan oleh Pak Budi lakukan terhadap peserta didik tersebut adalah, A. Ayo jangan takut, coba saja dulu kerjakan depan, nanti Bapak bimbing mengerjakannya. B. Baik, kalau begitu mari kita bersama-sama perhatikan penjelasan Bapak. Oke. C. Kalian ini bagaimana? Masa tidak ada satupun yang bisa? Makanya perhatikan kalau guru sedang menerangkan. D. Silahkan kerjakan depan. Coba baca kembali soalnya dengan cermat, pelajari kembali contoh soal yang sudah saya terangkan. D. Cepat kerjakan di depan, baca kembali soalnya dengan cermat, pelajari kembali contoh-contoh yang sudah diterapkan. Nah teman-teman, pada kasus ini adalah kasus tentang bagaimana komunikasi ya, bagaimana komunikasi secara santun terhadap peserta didik apabila terjadi suatu problem atau masalah atau sesuatu gitu ya. Jadi berkomunikasi secara santun itu contohnya begini teman-teman. Guru harus bisa bijaksana. Mungkin dengan cara membujuk atau memberikan motivasi siswa dengan tuturan yang membuat siswa itu percaya diri. Nah ini kan cocok dengan kasusnya ya. Dan berani mencoba mengerjakan walaupun tidak yakin jawabannya benar. Ini kita harus berikan motivasi ya kepada peserta didik. Dengan cara apa? Membujuk gitu ya. Guru sebaiknya bertutur, misalkan ini, Andi silahkan mencoba, ibu percaya Andi bisa, nanti akan ibu bantu. Nah ini contoh kasus yang berkomunikasi secara santun. Jadi yang sesuai opsi A sampai E ini yang berkomunikasi secara santun yang mana? Tentu saja jawabannya yang paling cocok yang A ini ya. Ayo jangan takut, coba saja dulu kerjakan, nanti Bapak bimbing mengerjakannya, nanti kan cocok ya. Kalau yang B itu berarti tidak memberikan motivasi, tidak membujuk ya, tidak yakin apakah siswanya bisa mengerjakan atau tidak itu ya. Kalau yang C itu tidak santun yang jelas ya, yang jelas tidak santun. Kemudian yang D ini juga tidak santun juga, yang ini underestimate ya. Yang E juga sama gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, yang memberikan motivasi atau membujuk agar siswa itu berani gitu. Next berikutnya, perhatikan hal berikut: belajar teknis, belajar praktis, belajar aktif, belajar emansitoris, belajar konsep, belajar keseimbangan, belajar terpadu. Ini yang merupakan tipe belajar menurut Harbanas ditunjukkan dengan nomor berapa. Nah teman-teman, ini saya berkali-kali agak repot ya dengan
apa itu namanya pertanyaan tentang Harbanas. Pada secara teori Harbanas itu hanya mengeluarkan 3 teman-teman ya. Ada belajar teknis, ada belajar praktis, dan ada belajar emansitoris. Kalau belajar teknis ini terkait dengan bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan secara benar, lingkungan alamnya secara benar. Nah, contoh-contohnya adalah pembelajaran ilmu-ilmu alam, ilmu sains ya. Itu belajar teknis. Kalau belajar praktis itu adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Jadi kalau belajar teknis itu lingkungan alamnya, kalau belajar praktis lingkungan sosialnya. Lebih mengutamakan terjadinya interaksi yang harmonis antara sesama manusia. Contohnya ilmunya ya ilmu sosial ya, ilmu sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi, dan semacamnya. Kemudian belajar emansitoris ya, emansipatory learning itu kalau bahasa Inggrisnya. Bagaimana belajar emansipatoris menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan, atau dalam kata lain informasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Itu ada 3 itu. Menurut Harbanas ada 3. Nah, kalau di situ pilihannya opsinya ada 4, bagaimana? Ya kita ambil yang 3-3-nya ada gitu aja ya. Jadi belajar teknis ada, belajar praktis ada, dan belajar emansitoris. Jadi opsinya harus memuat 1, 2, 4. Yang memuat 1, 2, 4 yang mana? Nah, ini jawabannya yang A. Next, nomor berikutnya. Jika Firman mengerjakan latihan soal matematika, maka Firman siap untuk ikut tes. Nah, jika Firman siap untuk ikut tes, maka Anton akan belajar bersama Firman. Anton tidak belajar bersama Firman. Kesimpulannya bagaimana? Apakah Firman tidak ikut tes? Firman tidak mengerjakan soal matematika? Firman ikut tes? Anton belajar bersama Firman atau Firman mengerjakan latihan soal matematika? Coba kita amati. Ini berarti ada 3 kalimat, kita disuruh menyusun 3 kalimat itu menyimpulkan ya, menyimpulkan. Teman-teman sudah belajar banyak di sekolah serikat bagaimana cara menyimpulkannya. Ada silogisme, ada ponen, ada toleransi ya. Nah, dalam kasus ini bagaimana cara mengerjakannya? Coba kita simak ya. Nah, kalau ada 3 pernyataan, teman-teman ambil 2 dulu, simpulkan, kemudian baru yang ketiga gitu ya. Contohnya ini. Jika Firman mengerjakan latihan soal matematika, maka Firman siap ikut tes. Berarti Firman mengerjakan latihan soal matematika, kita anggap kalimat P. Maka kemudian yang Firman siap untuk ikut tes itu kita anggap kalimat Q. Kalimat P, kalimat Q gitu ya. Kemudian jika Firman siap ikut tes, maka Anton akan belajar bersama Firman. Firman siap ikut tes tadi apa? Oh, ini Q berarti ya. Anton akan belajar bersama Firman. Ini beda lagi kalimatnya, maka ini R. Ada PQ, ada QR, maka kita mengingat yang namanya silogisme. Kalau ada PQ, QR, maka kesimpulannya pasti PR. Jadi kesimpulannya adalah jika Firman mengerjakan latihan soal matematika, maka Anton akan belajar bersama Firman. Nah, ini tadi adalah P, ini R. Ini kesimpulan dari kalimat 1 dan 2. Kemudian kita tuliskan di bawahnya kalimat ketiga. Anton tidak belajar bersama Firman. Coba dilihat. Kalau Anton belajar bersama Firman tadi R, berarti kalau tidak belajar bersama Firman berarti ini lawannya dari R atau negasi R gitu ya. Negasi R. Kalau ada PR, kemudian yang kedua negasi R, maka kita ingat modus tolen ya. Tolennya kalau ada P maka R, yang kedua negasi R, maka kesimpulannya pasti negasi P. Nah, P-nya adalah Firman mengerjakan latihan soal matematika, berarti lawannya apa? Firman tidak mengerjakan latihan soal matematika. Jadi jawabannya ini ya, ini negasi P-nya. Oke, berarti kita jawab ini tadi jawabannya berarti yang ini, Firman tidak mengerjakan latihan soal matematika. Jawaban yang benar adalah yang B. Nomor 9, segelas susu dibiarkan di atas meja, keesokan harinya telah menjadi masam. Nah, masamnya susu tersebut termasuk sifat apa? Apakah kimia karena berubah ukuran, apakah fisika karena berubah bau dan bentuk, kimia karena tidak ada perubahan rasa, kimia karena terbentuk zat baru yang rasanya masam,
Fisika karena berubah rasa dan bau ya. Nah, kita mengenal bahwa perubahan kimia itu perubahan suatu zat menyebabkan terjadinya zat baru. Kita langsung ya. Terbentuknya zat baru, selain ciri-cirinya ini terbentuk zat baru, selain perubahan fisik, terjadi juga perubahan susunan molekul. Sifat partikel zat dan molekul berbeda dengan sebelumnya, memiliki sifat irreversible atau tidak bisa dipulihkan kembali. Yang kelima, bisa terjadi karena suatu proses pembakaran, pengaratan, pembusukan. Nah, pemasakan, pengensiman. Ini proses terjadinya bisa pembakaran, pengaratan, pembusukan, pemasakan, pengensiman. Coba kita lihat ini. Menjadi masam. Masam dalam hari ini adalah busuk ya. Jadi ini termasuk jenis pembusukan. Karena pembusukan maka ini pasti jawabannya adalah perubahan kimia ya. Perubahan kimia, maka jawaban yang B itu salah, yang E salah ya. Nah, perubahan kimia yang dimaksud ini yang ini berubah ukuran, ini bukan berarti perubahan rasa, juga bukan, karena sifat dari perubahan kimia itu yang ini terbentuk zat baru, rasanya masam gitu ya. Oke, nomor 9 itu. Next, nomor berikutnya kita bahas yang matematika nomor 48. Perhatikan garis yang melalui persamaan garis yang melalui titik negatif 4,3 dan 1,-3 berapa? Opsinya dilihat itu ya, negatif 6x tambah 5y sama dengan negatif 9, negatif 6x tambah 5y sama dengan 9, 6x tambah 5y sama dengan negatif 9, 6x tambah 5y sama dengan 9, 6x dikurangi 5y sama dengan negatif 9. Bagaimana cara menentukan persamaan garis melalui dua titik? Yuk kita simak. Pertama, tuliskan dulu titik-titiknya itu ya. Oke, setelah itu bagaimana teman-teman? Kita misalkan titik-titiknya dengan x1, y1 dan x2, y2. Kemudian yang ketiga langkahnya bagaimana? Kita tuliskan persamaannya seperti ini. Y dikurangi y1 sama dengan y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1, kemudian x dikurangi x1. Kita masukkan angkanya, masukkan x1, y1, x2, y2. Jadi tulisannya begini, y dikurangi y1 nya kan 3, y dikurangi 3 sama dengan negatif 3 dikurangi 3, 1 dikurangi negatif 4, dan kemudian x dikurangi negatif 4. Kalau disederhanakan menjadi begini, negatif 3 dikurangi 3 kan negatif 6, 1 dikurangi negatif 4 kan 5, kan gitu ya. Negatif-negatif jadi positif, jadi x plus 4. Nah, kemudian setelah ini bagaimana? Kita pindahkan 5 yang bawah itu ya, 5 ini ke sebelah kiri. Jadi 5 dikalikan, karena per itu pindah ruas jadi kali. 5 kali y dikurangi 3 sama dengan negatif 6 x ditambah 4. Nah, kita distribusikan, kalikan masing-masing teman-teman. 5 y dikurangi 15, 15 itu 5 kali 3 ya kan. Kemudian negatif 6 x dikurangi negatif 6 kali 4 kan negatif 24 ya. Nanti dikurangi 24 kan gitu ya. Nah, setelah ini bagaimana? Yang permintaannya di opsi pilihan gandanya urutannya adalah x, y, angka ya, oke. Berarti pindahkan 6x nya ke sebelah kiri, karena itu sebelah kanan negatif 6x pindah ruas jadi 6x. Nah, ditambah 5y karena 5y tidak pindah, itu bentuknya positif ya kan. Negatif 15 nya oper ke kanan jadi plus ya, jadi negatif 24 ditambah 15. Jadi negatif 24 ditambah 15 ketemunya negatif 9. Ketemulah jawabannya adalah 6x ditambah 5y sama dengan negatif 9. Ini jawabannya ya. Next, berikutnya, kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, logis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya. Model yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran di atas adalah apakah problem based learning, project based learning, integrated learning, discovery learning, atau inquiry learning. Yuk kita mulai saja dari nomor 1. Ada soal seperti ini. Ini agak berat ya ini. Ini tentang kita bacakan dulu soalnya. Yudit naik sepeda motor berangkat jam 7 dari Yogyakarta menuju Purwokerto dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam.
Kemudian 30 menit kemudian Roni menyusul Yudit mengendarai sepeda motor dari kota yang sama dengan kecepatan 60 km per jam. Roni dapat menyusul Yudit pada pukul berapa? Apakah jam 8.40, jam 8.24, jam 8.35, jam 8.30 atau jam 8.45? Jadi teman-teman, kalau mengerjakan soal seperti ini, yang langkah pertama kita harus menganalisa apakah ini jenisnya adalah apa itu namanya, susul menyusul. Kejadiannya apakah susul menyusul ataukah berhadapan ya, atau berpapasan. Tuh, harus paham ini apakah berpapasan atau susul menyusul. Dan dalam kasus ini itu adalah kasus susul menyusul ya, susul menyusul, di mana Yudit itu berangkat duluan kemudian disusul oleh Roni ya. Jam berapa Roni dapat menyusul Yudit? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita pertama yang perlu kita analisa yaitu V1. V1 itu apa? V1 itu kecepatan orang yang pertama kali dulu berangkat ya. Orang yang pertama berangkat itu kecepatannya berapa? Nah, dalam kasus ini itu kecepatannya Yudit dulu. Nah, kecepatan Yudit 40 km per jam. Kecepatan V1 itu anggap saja kecepatan orang pertama yang berangkat. Jawaban yang tepat tadi berarti kalau merumuskan sendiri temuannya berarti masuknya di inquiry learning. Berikutnya, tujuan penggunaan katrol tetap adalah untuk mempermudah melakukan usaha dengan cara apakah memindahkan energi, menambahkan kecepatan, mengubah arah gaya, mengurangi kecepatan, mengubah energi. Jadi tujuan dari katrol itu hanya mengubah arah gaya teman-teman, mengubah arah gaya. Keuntungannya kalau katrol tetap hanya mengubah arah gaya. Oke, itu untuk tahap pertama. Silakan simak juga untuk tahap yang kedua atau part yang kedua untuk pembahasan tryout dari P3K 2021 yang dari SIM belajar guru PKK ya, SIM belajar guru PPK. Oke, silakan simak di part kedua. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.